Sairian salam saratus samba, samba lalu salam kembali, salam tak tuju kanan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tidak bosan pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para guru-guru yang hadir dalam rangka sosialisasi guru penggerak angkatan keempat di SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Januari 2022. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Amita Dewi Palasila SPD. Kepada Ibu Amita dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dora Pakece. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sutra dalam kegiatan sosialisasi guru penggerak angkatan keempat di SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pemateri kita pada hari ini terhadap sosialisasi guru penggerak angkatan keempat, yaitu Ibu Nandra Dewita SPD. Kepada Ibu Nandra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi program guru penggerak angkatan 4 SMK Negeri 1 Sutra. Selawat bering salam tak lupanya kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari tidak berpendidikan ke alam berpendidikan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, dan yang sama-sama kita hormati seluruh staf SMK Negeri 1 Sutra. Yang paling kami hormati itu Bapak Ibu hebat
yang ikut dalam pelaksanaan dalam sosialisasi program guru penggerak ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam penyampaian modul ini adalah pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 itu budaya positif. Yang pertama yaitu modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang pertama itu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun. Sebagaimana kita ketahui selama ini ya Bapak Ibu, kita belum lagi belum lagi sebagaimana kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang biasanya kita itu bukan menuntut tapi menuntut. Contohnya tugas diberikan kepada siswa dengan mencatat beberapa bab itu bukan menuntut tapi menuntut. Oke, mulai dari sekarang kita mulai lagi melakukan perubahan. Pendidikan itu bukan menuntut tapi menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, dan selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang menuntun itu ada 3 semboyan. Siapa dari antara Bapak Ibu yang tahu dengan semboyan Ki Hajar Dewantara? Saya rasa itu waktu kita sekolah dasar pun, SMP dan SMA pun kita sudah mengenal apa itu semboyan Ki Hajar Dewantara. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, saya tahu. Apa Ibu Dora? Turi Handayani. Ya. Yang lain ada 3 semboyannya yang pertama. Ya disebutkan Bu Dora itu Turi Handayani. Yang kedua. Ingat susu kolodo, imadi umangun kurso, Turi Handayani. Ya oke, terima kasih Pak Ruben. Yaitu ingat susu kolodo, imadi umangun kurso, Turi Handayani. Apakah kita sudah paham ketiga semboyan tersebut? Belum. Ayo kita jelaskan satu. Ingat susu kolodo. Ada yang tahu artinya ingat susu kolodo? Di depan memberi contoh. Contoh apa yang akan kita berikan kepada siswa? Kalau kita sebagai guru, yaitu contoh berperilaku dan tindakan yang baik kepada siswa. Kemudian ingadia manungkerso. Siapa itu artinya ingadia manungkerso? Di tengah memberi motivasi atau semangat seperti apa yang kita berikan kepada siswa? Itu semangat untuk mereka melakukan prestasi. Oke, kemudian itu Turi Handayani. Turi Handayani apa? Di belakang memberi dorongan. Iya, di belakang memberi dorongan. Kita beri dorongan semangat kepada siswa untuk mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya untuk melakukan prestasi mereka. Oke, selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua itu kodrat anak. Itu merdeka. Merdeka itu dalam arti dalam proses pelajaran merdeka seperti apa yang pernah Ibu lakukan? Belum lagi Bu. Belum lagi. Nah, sekarang mari kita merubah ya. Biasanya kita anak itu belum merdeka. Merdekanya berarti mereka itu pembelajaran itu berpusat kepada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, itu kodrat anak itu bermain. Ya, di dalam proses pembelajaran anak-anak itu merdeka. Merdekanya dalam arti kata bermain. Contohnya dalam proses pembelajaran bermain itu dalam apa yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu? Bermain congklak, Bu. Iya. Selain itu main apa lagi? Permainan. Sodok. Ya, boleh. Jadi kalau saya khususnya dengan mata pelajaran bahasa Inggris bisa dengan permainan lain yang saya lakukan. Contohnya apa? Apa Bu ini? Tebak gambar. Iya, kita tampilkan gambar nanti, kemudian anak bisa menebaknya. Ini gambar apa?
apa, tapi dalam bahasa Inggris, yaitu juga memotivasi siswa untuk mereka berpikir kritis sehingga mereka belajar merdeka. Kemudian pendidikan yang berpihak kepada anak yang sudah disampaikan juga sebelumnya itu berpihak kepada anak itu, jadi pendidikan itu berpusat kepada siswa. Ya, kemudian pendidikan yang berpihak kepada anak itu untuk berhamba kepada sang anak, pendidikan berpihak berpusat kepada peserta didik. Contohnya di dalam kegiatan pembelajaran, kalau anak itu tidak tuntas, kemudian kita akan melakukan remedial. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan remedial, bagaimana cara Ibu memberikan tugas kepada mereka? Gimana biasanya Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak didik untuk melakukan remedial? Sesuai materinya, Bu. Mencatat. Sekarang kita roba, sesuaikan dengan keinginannya. Tanya coba. Ya, itu pun juga saya terapkan dengan adanya program guru penggerak ini akan membuka mata kita, membuka lebar mata kita, yaitu melakukan remedial. Sudah saya lakukan dengan menanya siswa, bukan harus Ananda, kalian harus catat materi ini dari awal sampai akhir, tidak. Saya minta Ananda pengennya seperti apa? Bu, saya bikin dialog. Oh, boleh, bisa. Kemudian yang lain saya tanya, Ibu, saya bikin jawab soal saja, kasih saya soal, boleh saya jawab. Ibunya yang lain gimana? Kata saya tanyakan, kalau saya Ibu pengennya mencatat materi. Oke, silakan. Itu tergantung minat kalian. Ibu tidak memaksa, sesuai dengan keinginan kalian. Itu momen anak itu merdeka sesuai dengan programnya. Oke, kemudian ya, kemudian pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa di sini itu anak, bukan kertas kosong. Anak itu lahir dengan kodrat yang ada, yang masih sama-sama. Jadi yang sama-sama itulah yang akan kita tebalkan, bukan kita mengisi. Yang sudah kosong dari awal itu bukan. Yang sama-sama itu akan ditebalkan sesuai dengan karakternya. Oke, silakan lanjut. Ya, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya itu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Kita sebagai guru untuk memberikan budi pekerti yang baik kepada siswa itu harus Oke, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar berikutnya itu petani. Kenapa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ke-6 itu diibaratkan sebagai petani? Ya, kita itu diibaratkan sebagai petani, siswa itu kita ibaratkan sebagai bibit. Jadi kalau kita sebagai petani, bibit itu sebelum disemaikan, apa yang harus kita lakukan? Pengolahan tempat, kita olah dulu tempatnya, kita olah sampai dilakukan proses, kemudian kita semaikan biji-bijinya, kemudian tumbuh. Biarkan mereka tuh ya seperti pada gambar, biarkan mereka itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian begitu juga kalau kita menanam padi dengan menanam jagung itu berbeda perlakuannya ya, jadi begitu juga dengan kepada siswa kita, perlakuan si A dengan si B itu berbeda. Jadi dalam pembelajaran harus kita perhatikan karakter siswa tersebut. Oke, lanjut. Ya, kemudian itu yang terakhir itu relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pesan kunci. Pesan kunci di sini itu maksud pendidikan itu dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada abad 21 pendidikan itu berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan well-being. Nah, di sini kita ambil salah satu reflektif. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan refleksi kepada siswa kita? Pernah.
tidak maksimal, Bu. Iya, belum maksimal. Jadi marilah kita sekarang melakukan refleksi lagi kepada siswa kita. Saya juga melakukan refleksi di awal semester kemarin, yaitu setiap kelas saya lakukan refleksi. Kemudian anak-anak itu refleksinya itu belajarnya senang, enjoy, relax katanya kan. Itu kan baru bagusnya kan, merasa senang yang kita enjoy tanpa tekanan. Tetapi ada tanda kutipnya, di mana refleksi itu adalah melakukan yang sudah baik dan melakukan perubahan ya kan datang ya, ada perubahan yang ada di pada refleksi anak-anak tersebut. Ada kata kunci itu di pada apanya ngomongnya terlalu cepat, sehingga susah untuk memahami ya pelajarannya. Itulah yang harus dirubah untuk akan datangnya. Jadi ngomongnya jangan terlalu cepat. Jadi refleksif itu bukan kita sudah melakukan kesalahan, tidak, tapi kita udah tahu ini seharusnya kita perbaiki gitu ya kan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada modul 1.4, itu budaya positif. Bapak Ibu tahu semuanya apa itu budaya positif? Kebiasaan Kebiasaan positif iya, dilakukan. kebiasaan positif. Di mana budaya positif di sini? Budaya positif di sini itu tujuannya membentuk karakter guru, siswa, visi misi sekolah itu yang akan kita bentuk. Di mana pada budaya positif ini ada stimulus respon yang berlawanan dengan teori kontrol. Di mana pada stimulus respon pandangan tentang dunia itu sama, sedangkan pada teori kontrol itu berbeda. Begitu juga dengan kita kepada siswa. Jangan kita memandang siswa itu sama. Mereka itu beraneka ragam, unik. Kemudian itu motivasi perilaku manusia. Menurut Gozen dalam bukunya itu ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa contohnya? Bumi? Bernaikkan itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang pernah kita lakukan? Pernah nggak kita lakukan? Pernah pakai baju seragam, Iya. seragam supaya kenapa dicatat. Walaupun itu ada juga yang melanggar. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini rajin pakai baju seragam tanpa ada dari Senin sampai Sabtu mengikuti peraturan. Itu pengen mendapatkan penghargaan. Ini ibu ini memang disiplin ya. Tanpa ada melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya disiplin positif ini dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kadang-kadang orang itu melakukan disiplin bukan karena dalam dirinya ya karena tadi mungkin takut hukuman, mungkin kemudian ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kalau seharusnya disiplin itu harus tumbuh di dalam diri kita. Marilah sekarang Bapak Ibu guru hebat, jangan kita disiplin itu bukan alasan sesuatu, tapi tumbuh dalam diri kita sendiri. Ya, kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pernyataan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika manusia mendapat apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan kita, yaitu
kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya kebutuhan untuk ketahanan hidup kita? Makan, minum, sandang, pangan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Setiap orang itu pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Tanpa cinta dan kasih sayang, kebutuhan manusia itu baru terpenuhi. Kemudian kebebasan, freedom, bebas. Orang itu pengen bebas, pengen mandiri. Kemudian kesenangan, fun. Orang itu pasti pengen satu kesenangan. Kadang-kadang orang itu melakukan kesenangan bisa mereka melakukan represi. Kemudian itu kekuasaan, power. Mereka itu pengen melakukan sesuatu tanpa ada kekangan, tapi harus tuh ada istilah kalau dalam pembelajaran itu mereka itu merasa merdeka mereka ya, bukan dikekang. Contohnya kita memberi tugas, jangan kita berpatokan Anda harus catat ini dari awal sampai habis, jangan, tidak boleh ya. Jadi sekarang dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu salah satu pun kurang, itu tidak akan merasa orang itu belum terpenuhi ya semuanya ya. Oke, selanjutnya kemudian yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian teman, ayo bantulah diri bapak ya. Kemudian monitor atau pemantau, peraturannya apa? Kemudian manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Di antara 5 posisi kontrol ini, yang mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Ya, yang sering kita lakukan yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah. Contohnya siswa kita terlambat. Biasanya kita kalau siswa terlambat itu pasti kita suruh berdiri di depan dulu kan, atau suruh pilih sampah. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya apa yang pernah Ibu lakukan untuk orang itu merasa bersalah? Pernah Ibu melakukan hal seperti itu membuat orang merasa bersalah? Pernah. Ya, contohnya kita melakukan guru kelas, kemudian di antara siswa itu belum mau bekerja sama, kemudian kita bicara kepada mereka, Ananda, apakah harus ibu yang mengerjakan ini? Seharusnya berarti mereka tuh ada sesuatu kena perasaannya kan? Itu yang membuat mereka merasa bersalah. Kemudian teman, ayo bantulah demi bapak ibu ya. Kemudian itu monitor atau pemantau. Pada posisi yang terakhir di manajer, jika kamu yakinnya apa kamu harus kalau dapat kita berharap semuanya untuk bapak ibu kita berada pada posisi manajer ini. Karena itu pada posisi manajer ini kita pada posisi manajer ini kita sudah memiliki keterampilan sebagai teman atau pemantau, bukan penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Karena pada posisi manajer ini di mana kita bersama siswa atau berkolaborasi untuk menciptakan suatu solusi sehingga mereka itu merasa memiliki diri, merasa merdeka dan punya percaya diri. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu perhatikan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya kalau kita menyelesaikan permasalahan siswa itu pasti kita belum kita langsung dengan nada tinggi atau marah kepada siswa. Nah sekarang tidak ya, mari kita merubah paradigma kita yang lebih positif, itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini di sini itu kita tanya dulu keadaannya, bagaimana, sehat, gimana, seperti itu. Kemudian itu validasi tindakan yang salah.
Kemudian kalau ada siswa yang bertengkar, kita tanya dulu kenapa kita berkelahi, apa alasannya. Kita tanya dulu sampai mengapa mereka itu terjadi perkelahian. Kemudian tuh menanyakan keyakinan di sini itu kita tanya kepada siswa kita, karena sebelumnya kita sudah meyakini bahwa perbuatan perkelahian ini adalah suatu perbuatan yang tidak terbaik. Tanya dulu keyakinan kelas yang kita sepakati sepertinya sebelumnya seperti apa. Jadi kita kembali lagi karena sepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sekian, terima kasih dari paparan saya tentang modul 1.1 filosofi kejar Dewantara dan modul 1. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyu, mengajar teknologi video. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nadia, pemaparan sangat bagus sekali sehingga saya mengerti. Di sini ada 5 posisi kontrol tadi Bu. Posisi kontrol mana yang paling bagus kita terapkan kepada siswa kita? Terus apakah selama ini Ibu sebagai seorang guru sudah menerapkan posisi kontrol yang lima-limanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Wahyu telah bertanya tadi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kepada Ibu Nandra kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ayu telah memberikan sebuah pertanyaan, yaitu tentang di antara 5 posisi kontrol, posisi yang mana yang bagus untuk diterapkan di dalam pembelajaran atau di sekolah, yaitu pada posisi manajer. Di mana pada posisi manajer di sini adalah kita dan siswa itu berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga mereka dapat menemukan titik permasalahannya dan mereka kembali kepada kelompoknya. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi.